أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala nabiyyina Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin illa yaumiddin. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Alhamdulillahirabbil alamin, pada pagi hari yang cerah ini senantiasa kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala karena Allah Subhanahu wa taala telah memberikan kita beribu-ribu nikmat. Salah satu nikmat yang harus kita syukuri adalah nikmat sehat. Karena pada pagi hari ini insya Allah kita diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala nikmat yang sehat, badan yang kuat dan juga fit. Amin ya rabbal alamin. Baik anak-anak soleh dan solehat, sebelum pembelajaran kita mulai, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu kepada Allah Subhanahu wa taala. Insyaallah setelah kita berdoa, ilmu yang kita dapat itu berbarokah dan bermanfaat baik untuk kita sendiri ataupun untuk orang lain. Baik anak-anak soleh dan solehah, pada minggu lalu Pak Salam sudah menjelaskan tentang toharoh, baik itu hukum toharoh ataupun penjelasannya. Hukum toharoh itu wajib, jadi kita wajib bersuci. Ya, apalagi sebelum kita beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala seperti halnya sholat. Ketika kita mau sholat kita harus bersuci dulu dari najis, ya. Itu hukumnya. Kemudian untuk penjelasannya, toharo itu terbagi menjadi dua macam. Yang pertama toharo batin, yang kedua toharo zohir. Ya, toharo batin itu maksudnya adalah mensucikan jiwa kita itu dari dosa dan maksiat. Salah satu contohnya adalah ghibah, kemudian ghibah tahu kan, ngomongin orang, kemudian keraguan dan lain sebagainya. Sedangkan toharoh zohir adalah maksudnya adalah bersuci dari khobas dan hadas. Ya, bersuci dari khobas adalah dengan menghilangkan semua bentuk najis yang menempel pada pakaian, badan dan tempat sholat. Sedangkan hadas adalah dengan berwudu ataupun tayamum ataupun mandi. Untuk hari ini kita akan membahas tentang apa saja yang digunakan untuk bersuci, apa saja yang dapat digunakan untuk bersuci. Di sini ada dua sarana yang dapat digunakan untuk bersuci. Yang pertama adalah air mutlak, ya, dan yang kedua adalah debu atau tanah. Yang pertama adalah air mutlak. Air mutlak adalah air yang masih dalam kondisi aslinya, ya. Jadi air itu masih dalam kondisi aslinya, tidak tercampuri oleh benda, zat atau cairan lainnya. Jadi masih asli. Salah satu contohnya dari air mutlak adalah seperti air sumur, kemudian mata air, air hujan, es yang mencair, kemudian air laut meski airnya itu berasa asin, yaitu air mutlak. Ya, yang masih dalam keadaan asli, tidak tercampuri oleh benda, zat ataupun cairan lainnya. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa anzalna minas samai ma'an tahuran." Ya. Jadi Allah Subhanahu wa taala itu Allah turunkan dari langit air yang suci, yaitu air hujan. Air hujan itu suci. Ya, bisa kita minum, bisa kita gunakan untuk berwudu, bisa kita gunakan untuk mandi, ya. Apalagi untuk mandi, ya, mandi hujan. Sebenarnya mandi hujan itu sehat. Kenapa sehat? Karena manfaat air hujan itu banyak sekali, ya. Mengokohkan hati kita, menghindarkan kita dari godaan setan dan lain sebagainya. Itu air mutlak. Jadi air mutlak itu air yang masih asli, ya. Kalau misalkan air yang masih asli itu sudah terkena cairan atau zat atau benda yang lainnya dan itu berubah warna dan berubah baunya, maka tidak disebut lagi air mutlak. Air mutlak ini suci, ya. Kalau dia terkena dengan benda najis, maka akan menjadi najis. Baik anak-anak soleh dan soleha. Kemudian yang kedua adalah debu atau tanah, ya. Jadi debu atau tanah ini suci, ya, yaitu permukaan bumi yang suci, baik berupa debu, tanah, kerikil, batu atau sabkhah. Apa itu sabkhah? Sabkhah adalah tanah yang masih berair atau tanah lumpur. Itu namanya sabkhah, ya. Nanti dicatat. Sabkhah itu adalah tanah yang berair atau masih lumpur. Nah, itu suci. Ya, sebagaimana Rasulullah SAW bersabda, "Ju'ilat lil ardi
masjidan wa tahuran. Bumi ini dijadikan untukku, ya. Bumi ini dijadikan untukku sebagai masjid dan alat bersuci. Ya, bumi ini kita sebenarnya sholat dimanapun, kalau memang tanahnya itu bersih, suci, itu kita bisa. Jadi bumi ini, bumi yang luas ini, yang terhampar ini, itu dijadikan masjid, ya, dan tempat bersuci. Tempat bersuci maksudnya adalah tanah, debu, kerikil, batu, sabekha atau lumpur, itu masuknya suci, sebagaimana hadis Rasulullah SAW yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad. Ya, jadi debu, tanah dan lain sebagainya itu suci. Beda lagi kalau misalkan debu dan tanah itu terkena sesuatu hal yang najis, maka itu akan menjadi najis. Baik, anak-anak soleh dan soleha, Rasulullah SAW juga bersabda, Inna sayyidat tayyibat tahurul muslim wa illam yajid ma asra sinin fa idza wajadal ma falyumissahu basyaratahu. Debu atau tanah yang suci sebagai alat bersucinya seorang muslim bila tidak ada air meskipun selama 10 tahun. Apabila tidak ada air, maka gunakan tanah atau debu untuk bersuci meskipun 10 tahun lamanya. Namun, bila sudah ada air, hendaklah dia membasuhkannya pada kulitnya. Akan tetapi, apabila sudah mendapatkan air, maka diharuskan baginya untuk membasuh kulitnya. Ya. Baik, anak-anak soleh dan solehah, sampai di sini paham? Insya Allah paham. Kemudian yang selanjutnya Pak Salam akan menjelaskan tentang najis. Najasat adalah bentuk jamak dari najasah, yang pengertiannya adalah setiap yang keluar dari dua kemaluan, ya, Bani Adam. Pak Salam ulangi, setiap yang keluar dari kemaluan Bani Adam, baik berupa kotoran, kencing, madhi, wadi ataupun mani. Demikian pula setiap kotoran dan kencing yang dikeluarkan oleh binatang yang tidak boleh dimakan dagingnya, darah menjijikkan yang amat banyak, nanah muntahan yang telah berubah zatnya, dan seluruh bangkai beserta anggota tubuhnya kecuali kulitnya yang telah dimasak, ya, itu termasuk najasah, ya. Kotoran, air kencing, kemudian bangkai, kecuali yang kulitnya sudah dimasak, terus mani, wadi, kemudian madhi, terus kotoran dan kencing yang dikeluarkan oleh binatang yang tidak boleh dimakan dagingnya dan lain sebagainya, itu adalah najis atau najasah yang harus kita hindari, ya. Salah satu dari hewan yang najis atau najasa itu adalah anjing, ya, dan lain sebagainya. Kecuali kalau misalkan mau memelihara anjing, itu ya hanya untuk berjaga saja, ya, berjaga di rumahnya, takut ada sesuatu hal yang memang membahayakan, itu insya Allah diperbolehkan. Tapi jangan sampai kita memegang, apalagi dijilat oleh anjing, itu tidak najis, ya, dan harus dibersihkan. Bukan hanya menggunakan air. Kalau hanya menggunakan air itu najisnya belum hilang. Harus menggunakan tanah, ya, sebanyak 7 kali mencucinya menggunakan tanah, baru menggunakan air, ya. Kemudian bangkai dan seluruh anggota tubuhnya kecuali kulit yang telah dimasak, sebagaimana Rasulullah SAW bersabda, ya, karena kulit bangkai ini suci apabila dimasak atau dimasak lah, ya. Sebagaimana Rasulullah bersabda, ayyuma ihabin dubigha faqat tahura. Kulit apapun yang dimasak, disamak, menjadi suci. Hadis riwayat Muslim. Baik, anak-anak soleh dan solehah, mungkin itu saja yang dapat Pak Salam sampaikan. Apabila ada salah kata, Pak Salam mohon maaf. Untuk tugasnya adalah silakan kalian mencatat apa yang sudah Pak Salam jelaskan, hal-hal yang pentingnya saja, ya. Itu saja dari Pak Salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat.